Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Mei yang sedang melakukan pengakuan dosa di sebuah gereja. Mei pun mengatakan bahwa ia telah banyak berbuat salah kepada kekasihnya. Scene lalu berpindah ke sebuah penginapan di mana si Mei dan teman-temannya ini lagi prepare untuk jalan-jalan karena mereka ini lagi liburan di kota Lisbon, Portugal. Namun di sini terlihat Mei yang kayaknya lagi nggak mood buat pergi bareng teman-temannya itu. Dan lalu beberapa saat kemudian, ketika teman-temannya udah pada pergi, Mei yang akhirnya bosen juga nih sendirian di hotel, lantas bersiap-siap untuk pergi. Dan akhirnya ia pun pergi sendirian menuju tempat yang agak jauh dari kota. Singkat cerita, setelah beberapa saat, Mei lalu tiba dan berjemur di sebuah pantai. Gak lama kemudian datang seorang pemuda tampan yang nawarin Mei untuk jalan-jalan dengannya. Iya, pemuda yang bernama Jericho itu, atau biasa dipanggil dengan Jack, adalah seorang tour guide cuy. Dan mendengar logat Jericho yang rada-rada ke Filipinan membuat Mei akhirnya membuka obrolan dengannya. Mei lalu mengatakan bahwa dia lagi gak tertarik buat jalan-jalan di kota. Dia lagi mau chill aja di pantai ini. Dan akhirnya karena penolakan itu membuat Jack malah ngegabut sendirian dan dia memutuskan untuk berenang. Tapi ternyata ada udang di balik bakwan cuy. Dan maksudnya ya adalah pamer roti sobek yang dia miliki. Setelah selesai, Jack kembali nawarin Mei untuk menjadi tour guide-nya secara gratis. Dan akhirnya Mei pun mengalah dan menerima tawaran Jack. Mereka pun akhirnya tiba di kota. Jack mengajak Mei untuk mengelilingi kota dan memberitahu sejarah kota Lisbon. Di suatu titik, Mei yang kelelahan berhenti sejenak untuk beristirahat. Mereka pun mengobrol dan akhirnya percakapan itu berakhir dengan check-in-nya mereka berdua di sebuah hotel cuy. Dan tentunya mereka pun langsung melaksanakan perpusengan duniawi saat itu juga. Dan begitu besoknya tiba, mereka pun berjanji untuk saling menjaga rahasia mereka semalam. Karena ya mereka berdua juga sebenarnya udah cerita kalau mereka masing-masing udah punya kekasih. Dan setelahnya mereka pun berpisah dan Mei rencananya akan segera kembali ke Filipina. Keesokan harinya terlihat ayahnya Jack yang merupakan seorang kedutaan Filipina bertemu dengan seorang sahabatnya. Mereka merencanakan agar di musim liburan nanti Jack bisa magang menjadi tour guide di museum yang ada di Filipina. Dan beberapa minggu kemudian di suatu hari yang cerah, Jericho yang kini udah magang di museum di Filipina secara nggak sengaja bertemu dengan Mei di museum itu. Mereka pun kaget dan hanya bisa saling menatap. Tapi ternyata ada pemandangan yang sedikit melukai hati Jack. Dan ya, Mei ini datang ke museum itu bersama dengan seorang pria lumayan tua yang ternyata adalah suaminya cuy. Sebelum pulang, Mei sengaja menemui Jericho dan mengatakan untuk gak cerita sana sini terkait perpusrengan duniawi yang terjadi di Lisbon. Jack pun menyetujuinya, namun dengan syarat mereka harus bertukar kontak. Dan setelahnya Mei pun pulang bersama dengan sang suami. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan Mei dan suaminya yaitu Phil sedang mengadakan pertemuan bisnis dengan beberapa rekannya. Phil adalah seorang pengusaha sukses yang sangat tajir melintir. Ketika sang suami tengah asik membahas urusan bisnisnya, Mei keluar sebentar karena merasa sangat bosan. Dan di tengah kebosanan itu Mei pun menghubungi Jack, namun sayangnya Jack nggak mengangkat teleponnya. Hingga pada keesokan harinya, Mei pun menyempatkan diri untuk kembali ke museum tersebut. Mei pun dari jauh memperhatikan Jack yang lagi jadi tour guide untuk anak-anak SMP di sana. Hingga pada akhirnya Mei pun menampakkan dirinya dan mengganggu konsentrasi Jack yang selalu sakni ketika melihat si Mei. Hingga akhirnya ketika sesi tour sudah selesai, mereka pun mampir ke parkiran dan tanpa banyak cincong Jack pun segera mengeluarkan pedang kapiten miliknya dan terjadilah perpusrengan duniawi di jok belakang mobil tersebut. Di
hari-hari berikutnya, setiap Jericho pulang kerja, dia pun selalu mampir ke hotel yang ditempati Mei untuk mengasah pedang kapiten miliknya. Dan itu ia lakukan hampir setiap hari. Kebucinan Mei kepada Jack juga akhirnya membuat ia sengaja menyewa sebuah kontrakan yang letaknya di dekat rumahnya Jericho agar mereka bisa sering-sering menghabiskan waktu bersama. Jack di sini benar-benar merasa sangat bahagia saat bersama Mei. Dia bahkan pergi ke pasar sendiri dan memasak masakan favorit untuk selingkuhannya itu. Mei juga terlihat begitu menyayangi Jack dan rela mengeluarkan uang ratusan dolar untuk membelikan sebuah buku yang memang diincar oleh anak muda itu. Mereka berdua bagaikan sepasang kekasih yang lagi anget-angetnya. Dan lalu singkat cerita, kita pun dibawa melihat kefuckboyan yang dimiliki oleh Jack. Dia rupanya menghadiahi buku yang tempo hari dibelikan oleh Mei untuk kekasihnya yang bernama Phoebe. Phoebe pun kegirangan bukan main, apalagi selama ini Phoebe jarang banget ketemu Jack karena dia sibuk kuliah di luar negeri. Dan gak disangka-sangka ternyata momen pertemuan itu juga disaksikan oleh Mei dari kejauhan. Mei tentunya cemburu melihat kedekatan mereka, tapi dia sadar diri dan ya hubungan mereka cuma sebatas hubungan gelap. Dan akhirnya Mei pun pergi dari tempat itu. Mei lalu melampiaskan rasa cemburunya itu dengan datang ke bar dan minum-minum cantik di sana. Dan lalu singkat cerita, ketika Mei sedang bersama dengan Phil langsung bertanya siapa si Jack. Dia mengetahui kedekatan sang istri karena mendapat kabar dari anak buahnya yang ternyata tersebar di mana-mana, cuy. Namun di sini Mei membela diri dan berkata dari awal pernikahan mereka Mei nggak pernah cinta dengan Phil. Mei pun akhirnya mengaku bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Jack yang hanya merupakan seorang siswa magang. Di sini Phil pun merasa benar-benar sakit hati karena ternyata uang yang digunakan Mei untuk pacaran dengan si Jack menggunakan uang bulanan dari Phil. Phil yang udah kepalang kesal akhirnya berkata bahwa dia akan mencabut semua fasilitas dan semua kemewahan yang udah dia berikan kepada Mei jika Mei masih ingin menjalin hubungan dengan Jack. Dan di sini Mei pun akhirnya pergi ke gereja dan meminta petunjuk dari pastor yang sedang mendengar curhatan Mei. Untungnya sang pastor nggak hanya menyudutkan kesalahan Mei yang udah menjalin hubungan diam-diam dengan pria lain, dan sang pastor juga memikirkan kebahagiaan dari Mei itu sendiri. Dan akhirnya Mei pun memilih untuk pikir-pikir dulu, lalu dia pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan sejenak pikirannya. Jack yang gak mendapat kabar dari Mei lantas mencari-cari di mana Mei tinggal. Yang dia ingat, Mei hanya pernah bercerita bahwa ia berasal dari keluarga miskin. Hingga akhirnya setelah beberapa saat, Jack berhasil menemukan rumah yang ditinggali oleh Mei. Di pertemuan itu Jack pun langsung menceritakan sikapnya kepada Phoebe yang katanya hanya sekedar hubungan biasa. Jack gak begitu mencintai Phoebe setelah ia mengenal Mei, dan karena termakan rayuan buaya itu Mei pun akhirnya luluh dan mereka lagi-lagi kembali melaksanakan perpusrengan duniawi, cuy. Malamnya mereka pun jalan-jalan menyusuri tempat keramaian dan terlihat semakin lengket. Lalu ketika Jack berniat untuk pulang, secara tiba-tiba Jack diserbu gerombolan preman. Jack pun gak bisa melawan mereka dan akhirnya Jack pun jatuh pingsan. Setelah kejadian malam itu, Jericho benar-benar hilang kabar. Ia sama sekali gak pernah menghubungi Mei selama berminggu-minggu. Mei pun akhirnya pergi dari rumahnya dan mencari tahu keberadaan Jericho di museum. Begitu tiba di sana, Mei segera bertanya kepada temannya Jericho, dan temannya mengatakan bahwa Jack mengalami sakit dan kondisinya sempat kritis. Mei pun menangis dan benar-benar khawatir dengan keadaan Jack. Yang ia lakukan hanya bisa berdoa saat itu. Dengan tabungan yang dia miliki, Mei sampai rela menyewa sebuah rumah yang letaknya tepat di depan rumah sang kekasih. Mei pun hanya bisa menangis setiap kali dia melihat Jericho dari kejauhan yang ternyata dalam keadaan yang cukup parah itu, cuy. Di hari-hari itu hidup Mei terasa sangat hampa tanpa kehadiran Jack di sisinya. Hingga pada suatu hari, secara tiba-tiba Phil datang ke kontrakan Mei.
Entahlah ini dia taunya dari mana. Phil pun merasa iba dengan keadaan Mei sekarang. Namun ternyata Mei nggak mau dikasihani. Dia bahkan berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah digunakannya selama ini. Ketika ditanya tentang siapa otak dari kejadian yang dialami Jack, Phil sama sekali nggak mau disalahkan dan bilang kalau ia nggak terlibat dari kejadian itu. Lagi pula apa untungnya buat dia ngelakuin itu. Dan setelahnya Phil pun pulang dengan tergesa-gesa. Lalu pada keesokan harinya, Mei pun keluar dari kamarnya seperti biasa untuk menyaksikan perkembangan Jericho. Namun hari ini sedikit berbeda. Bibir Mei seketika menjadi kaku. Dia nggak bisa berkata apa-apa sebab ada sebuah mobil jenazah di depan rumah Jericho. Dan benar dugaannya, ternyata Jack sudah berpulang. Mei benar-benar merasa terpukul dan gak bisa menerima kenyataan tersebut. Singkat cerita, dalam hati yang masih dipenuhi rasa duka, Mei datang ke gereja untuk menghadiri hari pemakaman Jack. Mei juga akhirnya mengambil giliran untuk maju dan menyampaikan sedikit cerita tentang Jack. Mei pun menceritakan kehidupan Jack yang gak pernah diketahui oleh siapapun. Lalu ketika di luar gereja, Phoebe pun mengikutinya dan bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Mei menjawab tepat seperti yang ada pada judul film ini, yaitu Just a Stranger. Dan Mei benar-benar merahasiakan hubungan mereka sampai akhir hayatnya.